situasi yang berat buat kita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Yuk kita harus mau kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Sekali lagi. Selamanya. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Dialah harapan buat kita. Apapun apa yang kita hadapi, mau berat, mau susah, Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
aku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, bertolong aku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah Tuhan dalam setiap musim hidup kami, biar kami terus memandang wajah-Mu Tuhan. Kami akan berpegang padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati yang lapang Tuhan untuk menerima, hati yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat datang di ibadah online Walunggong untuk siang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada, dimanapun teman-teman kami berada Tuhan, bisa mendengarkan secara online streaming ini Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan bisa mendapatkan sesuatu rema di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tema sharing saya atau tema khotbah saya itu hidup dalam rencana Tuhan. Kita tahu definisi orang sukses atau orang berhasil. Kalau mempunyai definisi yang salah, pasti definisi itu mempunyai nilai yang salah. Nilai yang salah itu cara mainnya juga adalah salah. Cara main salah pasti karakternya salah juga Bapak Ibu. Karena karakter salah tujuannya udah pasti salah. Kita bisa melihat bahwa kita mempunyai definisi yang salah, semua tujuan, semua masalah pasti menghadapi permasalahan. Tapi kalau kita mempunyai definisi yang benar, tujuannya benar, nilainya pasti benar, cara mainnya juga pasti benar, karakternya juga pasti benar. Dan kita juga karena kita juga tahu tujuannya pasti benar, karena kita memiliki definisi yang benar. Nah, itu dia, itu prinsip. Makanya definisikan semua kehidupan kita kembali kepada kebenaran. Misal contoh seperti ini. Kalau kita hanya bekerja cari duit, itu salah. Itu dunia, karena kita bekerja cari duit itu mempunyai definisi yang salah. Nilai salah, karakternya salah, tujuannya salah. Bekerja itu tujuannya adalah untuk worship to God. Definisi bekerja adalah avoda. Kalau kita lihat dari definisi kata bekerja itu mempunyai arti avoda. Avoda itu yang artinya adalah menyembah Tuhan. Karena perintah bekerja diberikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya bangsa yang tidak bekerja adalah bangsa yang tidak menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai tujuan yang benar, bahwa kita bekerja bukan hanya untuk mencari uang atau hanya untuk mencari berkat yang berkelimpahan, tapi tujuan kita adalah yaitu kita bekerja worship to God. Dalam arti kata kita mencukupkan dari segala sesuatu apa yang kita dapat saat ini Bapak Ibu. Karena pada saat ini kita dapat merenungkan bagaimana situasi di kota Sydney, dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin di Indonesia yang mengalami kehilangan pekerjaan, yang mengalami
penghasilan yang kurang saat ini, atau yang kehilangan pekerjaan saat ini, kita bisa melihat kita bukan hanya berpatokan karena kita untuk mencari uang, tapi di saat ini mari kita sama-sama untuk kita bisa menyembah Tuhan, karena definisi bekerja adalah menyembah kepada Tuhan. Karena salah satu akar kemiskinan dari Indonesia itu banyak. Misalnya agama tanpa pengorbanan, nah itu akarnya juga akar kemiskinan. Misalnya pengetahuan tanpa nurani, nah itu juga akar kehancuran. Orang pintar tapi nggak punya hati nurani, nah itu saya melihat ya, bahwa saya membaca di Kompas berkata seperti ini. Ada satu lembaga, yaitu lembaga KPK, berkata begini: yang banyak korupsi itu adalah koruptor yang justru pendidikannya sangat tinggi. Sungguh disayangkan kan? Aneh gitu. Kita melihat bahwa bisa melihat dari, mungkin bukan Indonesia saja, mungkin negara-negara lain, bahwa begitu banyak orang yang korupsi atau koruptor, itu pendidikannya bukan pendidikan yang biasa-biasa, pendidikan yang sangat tinggi. Kalau kita bisa lihat bahwa itu sangat menemplak kehidupan kita, sangat memberikan kita tuh hal yang membingungkan. Di saat orang bisa melakukan suatu pendidikan yang tinggi, tapi dia melakukan perbuatan yang tidak benar atau yang tidak layak untuk negara, seperti itu. Nah, orang-orang yang pendidikannya tinggi, nah salah satu akar yang membuat bangsa Indonesia atau semua bangsa yang menghadapi saat ini adalah orang yang pengen senang tapi nggak mau bekerja, Bapak Ibu. Orangnya pengen mendapatkan hal yang banyak, mendapatkan sesuatu yang banyak, tapi mereka santai atau tidak mau bekerja. Nah, jadi orang ini ingin menikmati hidup tapi malas untuk bekerja. Nah, itu juga salah satu akar yang kita mesti lihat ya, bahwa contohnya begini. Akar itu kalau pohon cuma ditebang daun dan dahannya, percuma. Jadi kalau akarnya nggak dicabut, nggak akan pernah selesai. Tapi untuk mencabut akar itu juga nggak gampang. Jadi salah satu pohon kalau menebang hanya daunnya saja atau hanya pohonnya saja, tapi akarnya nggak dicabut, pasti akan tumbuh lagi. Jadi kehidupan rohani kita juga seperti itu. Kita juga bisa melihat bahwa orang sukses, orang berhasil tuh sebenarnya definisi sukses itu seperti apa sih? Begini, hidup yang mau melakukan kehendak Allah, atau hidup yang mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah definisi orang sukses. Jadi orang boleh kaya, boleh bergelar banyak, kalau nggak melakukan kehendak Allah, nothing. Jadi kita sebagai lihat kehidupan kita boleh memiliki gelar banyak, kita boleh memiliki kekayaan yang banyak, tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran atau tidak hidup dalam kehendak Tuhan, itu semuanya adalah sia-sia. Melakukan kehendak Allah ya nggak harus khotbah di gereja, Bapak Ibu. Melakukan kehendak Allah itu nggak harus menjadi worship leader, nggak harus untuk kita pelayanan di daerah. Karena kalau kita baca ya, saya bacakan di Kolose 3 ayat 23 berbunyi seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kenapa ada kata apapun? Kalau perlu kita cermati, karena dunia ini apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Jadi bukan seperti untuk manusia. Jadi di Kolose 3 ayat 23 ini menerangkan apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau do something, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, Bapak Ibu. Nah, ternyata orang sukses itu mempunyai beberapa ciri. Kalau orang benar, tempatnya benar, waktunya benar, nilainya benar, pasti hidupnya benar. Ada 4 ciri. Kita bisa melihat ciri orang-orang sukses itu. Kalau misalnya orangnya benar, the right man, tempatnya pasti benar dan waktunya pasti benar, yang dikerjakannya nilai-nilainya pasti benar, pasti akan sukses. Nah, contohnya seperti ini.
kalau kita pergi ke kebetulan saya tinggal di sini, kalau kita pergi ke Hunter Valley dan melihat begitu banyak perkebunan anggur dan banyak perbukitan atau pegunungan, dan hawanya juga mendukung untuk kebun anggur itu berbuah, itu adalah tempat yang benar, lokasi yang benar. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kalau kita memiliki kebun anggur tapi kita taruh di pantai atau di pesisiran pantai, dan anggur itu tidak akan pasti berbuah, Bapak Ibu. Jadi untuk memiliki kesuksesan, kita juga harus memiliki tempat yang benar. Saya berfokus untuk berbicara tentang bagaimana kita memposisikan kita sebagai di mana tempat yang benar yang harus kita jalani. Jadi kalau misalnya anggur ditanam di tempat panas, sampai di tengking-tengking pun juga nggak bakal bisa berbuah, nggak akan bisa menghasilkan buah, karena tempatnya tidak benar itu. Tempatnya di tempat yang panas ya nggak bakal berbuah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya hancur, nggak berbuah, ya kita udah pasti tahu indikasinya. Ketahuan tempatnya pasti salah. Tempat di sini bukan hanya ngomong tentang physical place ya, bukan hanya kita bicarakan tempat fisiknya saja gitu. Tapi ini berbicara tentang kerohanian kita. Ada value di dalam setiap kehidupan. Makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3 pasal 3, itu agak sedikit aneh ya. Nah begini, begitu Adam jatuh ke dalam dosa, Adam itu harusnya terusir satu tempat yang bernama Eden. Jadi Adam diusir keluar sama Tuhan dari Taman Eden tersebut. Yang anehnya, yang Bapak Ibu tahu gak Eden itu apa? Kalau tidak ada di Eden, pasti Eden. Eden itu adalah kita semeraut maunya apa aja, melakukannya, doing something yang tidak benar. Jadi sesuatu yang kita anggap hal yang wajar tapi kita lakukan banat. Hal itu tidak wajar dilakukan. Karena Eden itu adalah spot for the passion of God. Jadi titik di mana hadirat Allah ada di sana. Maka di Eden lah akan mengeluarkan hasil yang terbaik. Karena itulah ada kualitas Tuhan di sana. Kalau kita berbicara Taman Eden, itu ada kuasa Tuhan, kualitas Tuhan, tempat yang Tuhan berikan adalah tempat yang terbaik. Jadi kita bisa melihat bahwa passion Tuhan, maksudnya passion of God itu kehadiran Tuhan itu ada di tempat itu. Jadi kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 15, saya bacakan. Berbunyi seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, begitu Adam jatuh dalam dosa, tahu gak, ada hal yang aneh deh. Adam lari dari Tuhan. Yang anehnya begini, Tuhan turun dan bertanya, "Where are you, Adam? Di mana kamu berada?" Jadi secara teologinya begini, sebenarnya Tuhan Maha tahu. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan itu Tuhan yang Maha tahu dimanapun kita berada, posisi dimanapun kita, kondisi apapun, permasalahan kehidupan apapun, Tuhan pasti tahu kehidupan kita. Jadi Dia itu omnipresent. Jadi Tuhan yang Maha hadir. Jadi kau tanya kamu ada di mana? Waktu Tuhan tanya kamu di mana, bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan Maha tahu. Ya setuju katakan amin. Karena waktu Tuhan tanya Adam, "Where are you, Adam? Di mana kamu?" Tuhan tahu di mana keberadaan Adam, tapi sebagai kita sebagai manusia, mungkin Adam merasa menyalahkan, itu karena perempuan itu yang memberiku buah sehingga aku memakan buah itu. Jadi menyalahkan kondisi atau menyalahkan keadaan. Tetapi yang Tuhan mau supaya Adam tahu bahwa Dia tahu. Sayangnya begini, Adam tidak tahu ada di mana, ya kan? Jadi waktu Tuhan tahu orang ada di mana, gampang biasanya
Jadi waktu tahu orang ada di mana, gampang rasanya nggak jujur. Orang kalau tidak tahu ada di mana, susah untuk dilawat Tuhan, Bapak Ibu. Jadi dia mengetahui itu salah, tapi dia tidak mau mengakuinya, dan gampang sekali untuk kita berkata tidak jujur. Kalau orang tidak tahu ada di mana, makanya susah untuk dilawat Tuhan, susah untuk diperbaiki, susah untuk berubah. Jadi satu kali ada Yakub memilih salah tempat. Sebetulnya Tuhan sudah kasih tempat, yaitu di Betel. Ada yang tahu arti nama Betel? The Betel itu adalah rumah Allah. Nah, luar biasanya begini, kita semua perlu berpikir bahwa Betel itu Tuhan menyatakan dirinya, baru Yakub melakukan sesuatu, membangun mezbah. Ya kan? Jadi Tuhan menyatakan dirinya dan Yakub membangun mezbah itu di Betel. Jadi jangan melakukan apapun kalau Tuhan gak suruh. Nah, kalau kita baca di Kejadian pasal 28, ketika Yakub sedang tidur di Betel, yang dulu namanya itu Tanah Uz, Yakub bermimpi ada tangga dari bumi ke surga. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, itu adanya tangga dan banyak malaikat turun naik dari situ. Bahwa kita melihat bahwa mimpi Yakub ini berbicara keintiman dengan Tuhan atau intimasi dengan Tuhan. Jadi ada koneksi kalau Tuhan memberikan koneksi ke surga. Percayalah, yang kita lakukan pasti disertai oleh Tuhan. Jadi tetap percaya, jangan takut. Katakan amin bahwa setiap kehidupan kita pasti kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa tempatnya harus benar dan tujuannya harus benar. Jadi supaya kita memiliki koneksi dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau mimpi Yakub itu ada tangga, malaikat turun, Tuhan berfirman, Yakub jangan takut, aku adalah Allah dari papamu Ishak dan dari kakekmu Abraham, janjiku akan kugenapi di dalam setiap kehidupanmu. Nah, disitulah Yakub membuat mezbah. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin mezbah saudara, mungkin toko saudara, pekerjaan saudara, properti saudara, itu adalah mezbah saudara. Jadi kalau saudara mungkin masing-masing mempunyai mezbah, tetapi Tuhan mau bukan kemudian yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Kalau yang kita mau, pasti kita melakukan banyak hal. Kita bisa tidak mementingkan hal rohani dan hanya mementingkan pekerjaan dan mencari uang untuk bisa mendapatkan mungkin beli rumah, beli mobil atau beli properti yang lain. Nah, kalau kita baca di Kejadian 33 ayat 18 sampai 19, dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ayat 19, kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor bapak Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Jadi kita bisa lihat nih, karena ketidaktaatan Yakub, ia membeli tempat yang Tuhan tidak mau, yaitu Sikem. Kalau Sikem itu secara manusia, kebetulan saya search di Google bahwa lokasinya bagus, tempatnya bagus, begitu banyak pegunungan, tempatnya strategis, terletak di sebelah utara Yerusalem. Jadi di pegunungan Gerizim dan Hebal itu tanahnya, daerahnya hijau. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa lihat nanti di peta atau di Google, bisa di search bahwa daerah Sikem itu ada tempat yang bagus untuk kita berbisnis, atau tempat yang bagus mempunyai pemandangan yang bagus, pegunungan yang bagus. Mungkin pada saat itu Yakub melihat hanya cara pandangnya dia, bukan cara pandangnya Tuhan. Yang sebenarnya yang Tuhan tidak mau itu bukan maunya Tuhan, tapi maunya Yakub untuk memberi tanah itu. Jadi arti kata Sikem artinya itu batang leher manusia. Jadi kekuatan manusia, bukan the God of strength, tetapi our strength. Jadi kekuatan kita sendiri, kekuatan saya. Jadi kalau kita artikan kata Sikem itu, yaitu adalah kekuatan manusia yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi Sikem itu kalau secara rohaninya yaitu suatu daerah persimpangan, daerah abu-abu
Karena prinsipnya nggak ada di situ, di daerah Sikem. Jadi setiap masalah, setiap beban atau setiap pergumulan di situ pasti blur. Jadi orang yang gampang kompromi di situ, hukum gampang dilanggar, orang nggak lagi kuat di dalam setiap kehidupan. Karena daerah Sikem itu daerah persimpangan dan daerah yang abu-abu, nggak hitam nggak putih. Jadi daerah yang sangat kompromi dengan setiap permasalahan yang ada. Di salah tempat sebenarnya Tuhan mau dia ada di Betel. Makanya di pasal 35, kalau kita baca di ayat 1, Tuhan menyuruh Yakub kembali ke Betel. Jadi jangan bikin mesbah kalau Tuhan nggak suruh. Nanti kita salah, nanti kita ambisius menurut jalannya kita, jalan pribadi kita, jalan apa yang kita pikirin, bukan jalannya Tuhan. Tahu nggak cirinya yang di Sikem? Apa yang terjadi setelah dia putuskan ada di Sikem dan membeli tanah itu? Di pasal 34 ayat 1 saya bacakan. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Jadi kalau kita baca Kejadian 34 ayat 1 ini, waktu Yakub mengambil keputusan untuk tinggal di tanah Sikem, putrinya yang bernama Dina itu mengunjungi perempuan-perempuan di sana. Jadi bukannya perempuan-perempuan di sana yang mengunjungi Dina, melainkan dia yang bergaul dengan perempuan Sikem saat itu. Kalau kita baca di ayat 1 ini, jadi di Sikem itu terjadi kompromi atau pergaulan yang luar biasa. Dina terpengaruh oleh kehidupan orang Sikem. Kalau kita baca di ayat 2, ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Ada banyak orang nilai kehidupan dalam konteks diperkosa, waktu diperkosa yang terjadi di Sikem. Di Sikem terjadi kompromi, keduniawian yang sudah tidak ada prinsip, yang gak jelas, yang gak kuat. Kalau kita baca di ayat 11 dan 12 menyatakan bahwa di sana tuh gak ada lagi cinta. Cinta bisa dibeli, dipakai uang. Duit itu menjadi tuan yang berkuasa, yang menyelesaikan segala hal. Kalau kita baca, saya bacakan di ayat 11 dan 12. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah sekiranya aku mendapat kasihmu, aku memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu membebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Pada saat itu, kalau kita baca Kejadian 34 ini ayat 1 sampai 12, di sana dinyatakan Dina diperkosa oleh orang Sikem dan hal yang ingin ditawarkan oleh orang Sikem itu membayar untuk membeli Dina atau anak Yakub dengan uang gitu loh. Jadi makanya cinta dan kasih itu bisa dibeli atau bisa dilihat mereka membeli cinta dan kasih itu memakai uang, memakai kekuasaan untuk menyelesaikan segala hal. Karena kalau kita berbicara tentang cinta itu berbicara tentang hakikat manusia. Jadi di Sikem ini yang terjadi adalah uang berkuasa mengalahkan segalanya. Makanya Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengabdikan yang lain. Kamu dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya pikir mengabdi kepada Allah, yang saya pikir mengabdi kepada setan, tapi ini mengabdi kepada Mamon. Jadi Yesus berkata di Matius 6 ayat 24 bahwa saya berpikir bahwa dua tuan ini adalah Allah dan setan, tapi ternyata saya kaget. Berkata kamu tidak mengabdi kepada Bapa, tetapi kamu juga tidak mengabdi kepada Mamon. Mamon itu apa artinya Bapak Ibu sekalian? Mamon itu kekuatan uang.
spirit yang bersembunyi di balik harta dunia itu Mamon. Karena Mamon itu mempunyai beberapa prajurit yang mengerikan. Misalnya contohnya satu itu ketamakan. Tamak itu begini, selalu ingin rasanya nggak puas, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, nggak cukup. Itu adalah satu ketamakan. Yang kedua, iri hati, itu Mamon. Yang lain misalnya apalagi, yang ketiga pelit, itu juga Mamon Bapak Ibu. Jadi kekuatan yang betul-betul luar biasa untuk dikalahkan ini nggak gampang. Jadi Mamon ini tidak bisa dikalahkan hanya dengan bahasa roh atau menengking-nengking. Mamon ini hanya bisa dikalahkan dengan melepaskan atau memberi. Jadi kalau kita mau menghilangkan Mamon di dalam kehidupan kita, kita harus melepaskan untuk memberi. Kalau kita mau mengalahkan Mamon, caranya cuma satu, memberi dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Hanya berharap kita jangan berada di daerah abu-abu atau di daerah persimpangan. Karena makanya di pasal 35 yang sudah kita baca, Yakub bersiaplah pergi ke Betel, tetapi harganya nggak murah. Ada harga yang harus dibayar. Dia maksudnya kalau kita baca di ayat 34-nya, keluarga Yakub mengalami hal-hal yang tidak sewajarnya. Anaknya diperkosa, kehidupannya dibayar dengan uang. Tapi kita bisa melihat bahwa dia membeli dengan Tuhan yang tidak suruh. Maksudnya dalam arti kata, dia membeli tanah yang Tuhan bukan suruh Bapak Ibu. Yang Tuhan mau itu sebenarnya dia pergi ke Betel, tapi dia membeli tanah itu di tempat lain. Karena dia menggunakan logika dia, menggunakan pemikiran dia, untuk dia bisa melihat cara pandang dia. Wah, ini tanah yang bagus, ini daerah yang bagus, pasti akan menghasilkan yang bagus. Ternyata apa yang dia pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Jadi prinsip ilahi ada di sana, nilai Tuhan ada di sana. Surga terkoneksi dengan bumi, Tuhan berfirman secara nyata, hadirat Tuhan begitu dahsyat, perlindungan Tuhan sempurna. Jadi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kita follow apa yang Tuhan mau, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita harus mengabdi kepada Tuhan, bahwa kita mau menghilangkan kebiasaan yang tidak baik, ketamakan yang ada, iri hati, dengki, pelit, atau menyombongkan diri. Buang semua itu dan kita lakukan apa yang ada, yang terbaik buat Tuhan. Untuk kita bersama-sama mencari tempat yang benar dan yang Tuhan suruh, untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, Tuhan jauh lebih memikirkan hal yang terbaik untuk kita semua. Karena di setiap kehidupan, di setiap masalah, di setiap pergumulan kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan-jalan yang kita lalui. Pasti jalannya itu yang Tuhan selalu dampingi dan memberikan kita kekuatan. Tapi kalau kita memiliki jalan yang berbeda, pasti ada rintangan yang berbeda. Tapi itu tidak ada tangan Tuhan, penyertaan tangan Tuhan di sana. Jadi di dalam setiap kehidupan kita, marilah kita sama-sama melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup adalah rencana Tuhan. Apa yang Tuhan berikan adalah semua adalah rencana Tuhan. Kehidupan kita, pekerjaan kita, keuangan kita, saudara kita, anak kita yang Tuhan berikan, itu adalah hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi selalu untuk kita bisa hidup di dalam tuntunannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, kita bersyukur untuk ibadah yang sudah berjalan dengan baik. Tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Doni yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Semua jemaat sudah sangat diberkati, dan juga para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam acara kebaktian pada hari ini. Mari kita terus maju semangat dalam melayani Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kebaktian di Wolonggong itu diadakan sekali dalam 2 minggu, di Sabtu pertama dan Sabtu yang kedua dan Sabtu yang keempat di setiap bulan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan adakan pada tanggal 22 Agustus 2020 jam 2 siang, masih secara online lewat YouTube dan juga
bisa kita sama-sama mengikuti acara ibadah tanggal 22 Agustus yang akan datang. Bagi kita yang akan membawa offering kepada Tuhan, mari kita akan sama-sama bawa kepada Tuhan. Saudara bisa transfer kepada account bank yang ada, Indonesian Christian Fellowship dengan BSB 082332 dan account number 8359400914. Mari kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan melalui harta kita. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita akan nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kemudian kita akan naikkan beberapa syafaat dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaktian yang sudah Tuhan memberkati. Yang bersyukur saat ini kami mengangkat akan syafaat kami khususnya bagi kota Wollongong ini ya Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menaburkan benih firman-Mu. Kami doakan biar setiap orang yang tinggal di kota Wollongong ini, khususnya orang-orang Indonesia yang ada, boleh mendapatkan akan taburan firman-Mu, boleh merasakan kebaikan dan kekuatan yang datang dari Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang ada. Kami berdoa yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Kami mau juga bersyukur di masa-masa pandemik ini Engkau memberikan pemeliharaan yang luar biasa. Biar Kau tetap menjadi Yehovah Nisi bagi kami, panji keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar anugerah-Mu Kau limpahkan, dan khususnya untuk sidang jemaat Tuhan yang hari-hari sedang disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan pelajaran yang ada. Kami bawa keluarga-keluarga di dalam tangan-Mu. Engkau diagungkan dan Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di mana biasa kami mengadakan ibadah, yaitu di tempat Pastor Roger ya Tuhan. Biar juga Engkau memberkati gereja yang ada di masa-masa yang sulit seperti ini juga. Mereka juga memerlukan pertolongan yang datang daripada-Mu. Kami doakan sehingga gereja Filipina ini juga boleh menjadi berkat yang besar, khususnya untuk community Filipina yang ada di kota Wollongong ini. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Sebentar Engkau tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami doakan ibadah 2 minggu yang akan datang tanggal 22 Agustus. Biar Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Stay healthy. God bless you. Shalom. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa. kami
kami kepadamu. Sesuatu yang besar Terjadi mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Seluruh bumi. Jesus, I pray for Indonesia, Australia, Malaysia, and all nations so they can be safe from the coronavirus. In Jesus' name.